Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu nih semangatnya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, luar biasa. Oke? Oke. Selamat pagi. Yeay, tepuk tangan dulu untuk semangat kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membawa manfaat bagi kita semua di masa depan. Hari ini yang memimpin doa adalah Wafi. Silahkan Wafi dipimpin doanya. Berdoa selesai. Terima kasih Wafi. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Benda apa yang sedang Ibu pegang ini? Ada yang tahu? Betul sekali, ini adalah mangkuk bergambar ayam jago. Pasti kalian semua suka lihat ya kalau lagi makan bakso. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka makan soto di dekat rumahnya? Wah, ternyata hampir semuanya pernah makan soto di dekat rumahnya ya. Nah, tapi anak-anak tahu nggak sih kalau ternyata mangkuk legendaris ini, kuliner soto, dan makanan yang suka kita nikmati sehari-hari itu ternyata bukan murni budaya Indonesia loh. Kok bisa ya budaya luar menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, oleh karena itu hari ini kita semua akan menjadi detektif budaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita semua bisa mengidentifikasi warisan budaya di daerah kita, membongkar sejarahnya, dan memahami konsep keren bernama akulturasi melalui permainan gambar. Siap memulai misinya? Ayo, para detektif. Sebelum kita mulai permainan gambarnya, kita harus tahu dulu nih kompas petunjuk sejarahnya. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Gambar peta arus kedatangan bangsa asing ke Indonesia yang ada di layar. Nah, kalian tahu nggak kalau dahulu kala posisi wilayah Nusantara atau Indonesia ini letaknya sangat strategis karena berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia dan kaya akan rempah-rempah. Akibatnya, banyak sekali nih para pedagang dari berbagai penjuru dunia seperti dari Tiongkok, Arab, India, dan bahkan para pedagang dari Eropa berbondong-bondong datang ke tanah air kita. Nah, para pedagang asing ini tidak cuma datang sebentar untuk berjualan lalu mereka pulang, tapi mereka ini menetap sangat lama, berbaur, berteman, dan beradaptasi dengan masyarakat lokal setempat. Hingga akhirnya mereka meninggalkan kebudayaan yang beraneka ragam di berbagai daerah tempat tinggal kita saat ini. Proses pembauran inilah yang memicu lahirnya budaya baru. Baik, sekarang kita akan masuk dalam misi permainan kita. Pasangkan gambarnya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan dua pasang gambar, tapi mereka ini masih acak-acakan dan belum menemukan jodoh yang tepat. Nih, coba perhatikan. Yang pertama adalah gambar Masjid Menara Kudus, warisan budaya daerah kita, dan ini ada foto kebaya encim. Nah, Ibu juga menyiapkan dua gambar unsur budaya asal, yaitu gambar pura Hindu dan gambar pakaian Eropa. Nah, misi kita hari ini adalah Ibu minta dua perwakilan dari kalian maju ke depan dan bantu Ibu pasangkan nih, mana sih yang cocok antara gambar warisan budayanya dan mana asal-usul budayanya yang tepat. Siapa yang mau maju, angkat tangan. Baik, Dita dan Nando akan maju secara sukarela ke depan. Silakan maju. Oke, jadi kata Dita, kebaya encim ini asal-usul budayanya adalah dari pakaian Eropa ya. Baik. Nah, kalau kata Nando, Masjid Menara Kudus ini dipasangkan dengan pura Hindu. Baik. Terima kasih Nando dan Dita, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Keren banget ya teman-temannya ini kompak ngerjainnya. Baik anak-anak, jadi sekarang gambar-gambar ini sudah berpasangan dengan sangat indah, rapi, dan sangat logis ya. Tapi, kita harus ingat nih, kalau kita menjadi detektif budaya yang cerdas, kita nggak boleh
sekedar menebak tanpa tahu alasannya. Jadi kita harus tahu nih, apa alasan ilmiah dan bukti sejarah di balik susunan gambar yang udah kita susun tadi ya. Sekarang ibu mau tantang salah satu dari detektif kita, yaitu Nando yang tadi sudah maju dan memasangkan gambar Masjid Menara Kudus dengan gambar Pura Hindu. Coba Nando boleh dijelaskan ke teman-temannya dan kepada ibu juga, apa alasan kamu bisa memilih gambar Menara Masjid Kudus ini dipasangkan dengan gambar Pura Hindu? Apa yang membuat kamu memasangkan itu? Wah, penjelasan dari Nando ini sangat-sangat bagus ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu pada Nando yang udah menjelaskan. Baik, jadi Ibu akan perjelas kembali ya, kalau tadi kata Nando, kalau kita perhatikan secara seksama, struktur, lekukan, dan susunan batunya Masjid Menara Kudus ini nih sangat mirip sekali dengan gambar pura Hindu yang sering kita lihat di Bali atau pada peninggalan kerajaan masa lalu. Meskipun itu adalah masjid tempat ibadah untuk umat Islam, tetapi menaranya memakai gaya arsitektur Hindu. Berarti, sejarah pembangunannya ini di masa lalu membuktikan bahwa masyarakat Islam dan masyarakat Hindu ini hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan saling memengaruhi kebudayaan masing-masing. Baik, anak-anak, dari susunan gambar yang sudah berpasangan tadi dan alasan yang sudah kita dengarkan dari Nando, sekarang saatnya kita mengunci konsep materi kita hari ini. Perpaduan budaya dari luar dan budaya lokal yang melahirkan keindahan harmonis ini di dalam ilmu sosial dinamakan sebagai akulturasi. Coba ibu mau dengar suara dari kalian? Sebutkan kata kuncinya bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Bagus sekali, betul akulturasi. Nah, ibu punya rumusnya nih, biar kalian gampang untuk mengingatnya. Jadi, rumusnya adalah budaya asing ditambah dengan budaya lokal sama dengan budaya baru. Ciri khas lamanya tidak hilang. Jadi, akulturasi ini adalah perpaduan dari dua budaya atau lebih yang menghasilkan suatu budaya baru, tetapi ciri khas lamanya ini tidak dihilangkan. Coba ibu mau tes Naila? Coba, apa tadi syarat utama disebut akulturasi? Ciri khas lamanya bagaimana? Betul sekali, 100 untuk Naila. Ciri khas lamanya ini tidak boleh hilang ya. Nah, untuk menguji kemampuan kalian hari ini, Ibu akan membagikan LKPD Akulturasi Budaya ke meja kalian masing-masing ya. Nah, kalian perhatiin nih petunjuknya. Misi 1, tariklah garis lurus untuk memasangkan gambar warisan budaya di sebelah kiri dengan asal-usul perpaduan budayanya yang tepat di sebelah kanan. Nah, biar kalian makin tertantang, Ibu ngasih gambar yang berbeda dengan gambar yang sudah tadi Ibu tunjukkan di depan ya, yaitu di sini di LKPD ada kain batik motif jelamprang dan pertunjukan musik keroncong. Nah, kalian tarik garis lurus ya. Lalu di misi kedua, kalian isi jawaban hasil dari analisis kalian. Dan yang misi ketiga, kalian tuliskan refleksi kalian. Pekerjaannya 1 menit dimulai dari sekarang ya. Selamat mengerjakan. Yuk LKPD-nya dikerjakan. Gimana Zahra, ada kesulitan? Iya betul, itu ditarik garis lurus aja ya. Iya, keren. Kalau Syabil gimana nih? Ada kesulitan? Oh, aman ya? Oke deh. Baik anak-anak, sisa waktu mengerjakannya sisa 20 menit lagi ya.
Baik anak-anak, waktu pengerjaannya sudah habis ya. Silahkan letakkan pensilnya semuanya. Sekarang lembar LKPD-nya boleh dikasih ke ibu lagi, dikembalikan, dikumpulkan di depan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sebelum kelas kita berakhir, yuk kita rangkum dan simpulkan petualangan belajar kita hari ini secara bersama-sama. Siapa di sini yang berani angkat tangan untuk menyebutkan satu saja contoh warisan budaya hasil akulturasi daerah kita? Siapa yang berani? Ayo angkat tangan. Boleh, Zahra. Baik, hebat sekali Zahra. Jawabannya adalah Masjid Menara Kudus dan Kebaya Encim. Ada yang mau menambahkan contoh lainnya? Ayo siapa angkat tangan? Baik, Rian. Apa nih contoh lainnya? 100 untuk Rian. Tepuk tangan dulu dong kita untuk Zahra dan Rian ya. Kata Rian tadi ada musik keroncong dan batik motif jelamprang ya. Jawaban kalian luar biasa tepat sekali. Nah sekarang, Ibu mau tanya nih, gimana perasaan kalian setelah kalian tahu rahasia di balik makanan dan pakaian di sekitar kita? Seru nggak petualangannya hari ini? Seru banget ya. Nah anak-anak, pelajaran berharga untuk kita hari ini adalah perbedaan budaya di masa lalu itu tidak membuat bangsa kita ini bermusuhan. Justru perbedaan ini tuh menyatu secara harmonis dan melahirkan keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa kita saat ini loh. Nah, oleh karena itu, tindakan nyata apa yang harus kita lakukan kalau melihat teman kita ini punya kebiasaan atau latar belakang budaya yang berbeda dengan kita? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Ya, silahkan gali. Wah, betul sekali nih. Betul ya, kalau kita ini harus saling toleransi, menghargai, dan menjaga warisan indah ini bersama-sama ya. Keren-keren banget nih anak-anak ibu. Hari ini ibu kasih 2 jempol untuk keaktifan kalian semua. Kalian semua keren banget. Nah, untuk materi minggu depan, silakan kalian baca-baca lagi buku paketnya, halaman 45, karena kita akan masuk ke topik baru, yaitu tentang kekayaan alam indah kita. Jangan lupa dipelajari dulu ya di rumah. Mari kita tutup kelas hari ini dengan membaca doa. Sekarang yang pimpin doa adalah Ririn, boleh pimpin doa hari ini ya. Amin. Terima kasih ya, Ririn. Anak-anak, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya ya. Dah.